Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sukiman, Bupati Rokan-Hulu, menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat Rokan-Hulu, mari kita bersama-sama berantas narkoba. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Barisan Tamu Nusantara siap memberantas narkoba. Wirausaha.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Tambusai Utara yang berhadir di sekolah kita ini perdana dan baru satu kali ini selama saya 13 tahun baru camat sampai ke SMA Negeri 4 Tambusai Utara. Tepuk tangannya dulu. Mau baru mau belakangan, ya, itulah dia ya. Biasanya yang sampai ke sini itu hanya sekjam, perwakilan. Ya, hari ini ya sama-sama kita lihat Bapak Camat kita hadir di sekolah paling ujung ya. Walaupun di ujung fasilitas tak boleh ujung, Pak. Itu ya kan. Ya, walaupun ujung prestasi juga tak boleh di ujung ya. Jadi ini yang selalu saya dengung-dengungkan kepada anak didik kita, Pak. Ya, agar mereka termotivasi karena guru itu motivator. Ya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati rombongan Pak Camat, Pak di sinilah ya rombongan Pak Camat tuh biar kenal anak-anak kami ini. Nah, ini rombongan Pak Camat. Nah, tapi nanti kalau jumpa nanti di luar tanya dia. Ya. Ini juga yang berpakaian seragam Satpol PP ini juga dulu adalah murid Bapak di SMA 1. Tepuk tangan dulu. Ya, yang bagian tukang shooting tadi itu juga murid Bapak di SMA 1. Ya, jadi rombongan Pak Camat ini memang disengaja. Ya, pada umumnya nampaknya ya ini yang tukang shooting ini murid juga, Pak, murid Bapak juga di SMA 1. Ya. Ya, jadi pada umumnya Pak Camat kalau saya jalan-jalan ke kantor camat, ke kantor puskesmas, kantor polisi, apalagi sekolah-sekolah. Ya, kalau di SMA 5, 90% alumni SMA 1. Nah, jadi itulah bahagianya jadi guru, Pak Camat. Uang tak dapat, tapi keberkahannya itu dapat. Karena kita, ya, ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Majelis Guru, keikhlasan kita melihat anak didik kita sudah sukses, kita ikut bangga. Ya, bagaimana Bapak menggembleng mereka? Nanti tanya sama Pak putranya ini. Nah, ini sekarang sudah Bapak panggil Bapak dia, karena dia sudah berpakaian seragam, ya kan? Nah, jadi semuanya itu berproses, ya. Prosesnya sama yang seperti Bapak lakukan di SMA 4. SMA 4 ya, image-nya di mana Bapak bertugas pasti putra sama Pak Adi ini sudah ngerti ya. Ya, bagaimana image Pak Auzar itu mengajar. Ya, dengar Honda Pak Auzar sudah tertib ya kan. Baru Hondanya belum orangnya lagi kan. Nah, ya. Jadi harapan kita semuanya itu berproses. Kenapa mereka jadi? Karena mendengarkan hal-hal yang disampaikan oleh gurunya. Guru tidak akan pernah mengajarkan yang jelek. Pasti ingin anak didiknya lebih baik daripada gurunya. Kalau perlu lebih tinggi jabatan anak didiknya daripada gurunya. Karena itu adalah keberhasilan seorang guru. Yang di belakang jangan pula berkomentar. Ya, jarang-jarang kita dikunjungi nih, nak. Ya, jarang-jarang dikunjungi oleh Pak Camat. Hari ini nanti UPK kecamatan yang datang, Kapolsek datang, ya
kemudian koramil juga datang. Walaupun nanti kalau tidak datang Pak Koramilnya, perwakilan dari koramilnya pasti datang. Ya, jadi baru sejarahnya sekolah kita dikunjungi, kecuali acara penegrian. Kalau acara penegrian itu yang undang bupati, tidak ada yang tidak sanggup hadir. Tapi kalau ini tidak ada yang undang, mereka datang, Pak Camatnya datang dengan UBK kecamatan itu sengaja datang mengunjungi anak-anak didik di SMA Negeri 4 Tenggetara. Apa yang mau dibagi nanti, apa yang diberikan, tolong dicerna dengan baik. Ya, itu semua yang dilakukan itu karena kepedulian UBK kecamatan untuk memberikan wejangan, memberikan sosialisasi yang berhubungan dengan narkoba. Narkoba ini sekarang banyak versinya yang disebarkan ke masyarakat. Dulu versi-versi 2-3 tahun yang lalu ada pembagian air aqua gratis. Dibagi di tengah jalan tuh, mungkin sama-sama kalian nanti pulang sekolah, haus deh, nih aqua gratis. Tetapi besok paginya ada lagi yang gratis. Nah, beberapa hari ke depan udah nagih minum aqua yang gratis itu, karena di dalamnya sudah disuntikkan, iya, sabu, iya kan? Bapak makan apa juga, sabu juga pagi tadi, tapi sarapan bubur, iya. Pak Bebinsa. Ya, Pada jadi, jangan yang apa yang bikin blank kita, jangan yang bikin kita on yang digunakan. Tapi kalau sabu yang sarapan bubur tidak masalah, karena itu yang masak orang tuamu. Ya, pasti lebih sehat ya daripada yang di pinggir jalan. Di pinggir jalan kenapa? Karena debu. Ya, kalau yang dikerjakan orang tua itu, yakin Bapak higienis, bersih. Kenapa? Orang tua siapa yang akan memberikan ya makanan yang tidak bersih kepada anaknya? Ya, sama dengan tujuan ya UBK kecamatan, Pak Camat beserta rombongan datang ke sini memberikan oleh-oleh, ya memberikan informasi yang akan kita dengar dan kita laksanakan apa yang dianjurkan dan apa yang dilarang. Ya, apa tujuannya? Agar menjaga agar menjaga masa depan kita. Kalau kita nanti sudah ada ya menggunakan narkoba, jika anak-anak Bapak nanti untuk tes PNS, apalagi tes di angkatan, ya walaupun 2 tahun yang lalu makainya, akan terdeteksi dalam tes darah atau tes urin. Ya nah ya. Jadi ke depan besok jadi satpam PKS saja sudah dites urinnya, sudah dites darahnya. Jangankan pekerjaan yang lainnya, yang di belakang. Tidak ada disuruh bicara, cukup bicara yang di depan. Nanti akan dikasih kesempatan Anda bicara, tapi bergantian. Karena kita 563, kalau ngomong semuanya, tidak ada yang dengarkan. Ya, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang berada di ruangan ini maupun yang berada di luar. Mari sama-sama kita tertibkan anak didik, kita ikuti kegiatan ini, walaupun nanti kegiatan ini hanya bertujuan untuk siswa, tetapi kita dengarkan pasti ada berhubungan dengan kita juga, karena narkoba itu tidak memandang umur, tidak memandang usia, tidak memandang kelas, anak-anak, orang tua, ya orang gila saja pun kadang-kadang terkena juga dikasih orang narkoba. Ya, sasaran narkoba tidak ada anak yang miskin, jelas kalian itu. Takkan pernah ada yang miskin sasarannya. Kenapa? Harus sasaran mereka pasti anak-anak yang mampu. Kenapa? Untuk membelinya ke depan pasti pakai uang, kalau enggak berupa uang. Bahkan yang perempuan nanti bahkan bisa menjual diri gara-gara narkoba. Ya, jadi Bapak harapkan, enggak perlu dikomentari, cukup didengar saja.
Ya, jadi perhatikan betul apa yang disampaikan, mohon diikuti. Kemudian nanti Pak Kapolsek datang di sini, ada nanti Pak Koramil. Apa yang tujuan dari UBK tersebut? Anak-anak kami yang kelas 3 sekitar bulan April sudah tamat. Ya, jika ada yang ingin nanti melanjutkan ke perguruan tinggi, nanti berkonsultasinya dengan kepala sekolah, dengan guru BK dan majelis guru. Jika ada yang berkeinginan masuk TNI, kepolisian, tentu kita akan mendengarkan nanti sosialisasi dari bapak-bapak dari kepolisian maupun dari TNI-nya, dari Koramil. Ya, kita dengarkan apa yang mereka informasikan. Jika ada kekurangan, ada tidak jelas, mohon nanti kalau yang punya cita-cita TNI ataupun Polri, mohon diminta nomor HP-nya, ya, supaya mudah untuk berkomunikasi. Anak-anak kami yang punya cita-cita itu dari sekarang cek kesehatannya. Jangan sudah mau tes baru cek kesehatan. Waktu libur nanti kesempatan Anda. Kita libur nanti di bulan 12. Ya, ada waktu libur. Yang mau tes TNI, pergilah ke rumah sakit TNI. Kalau di Pekanbaru Jalan Kesehatan. Kalau rumah sakit mau masuk Polri, teslah di rumah sakit Polri. Pekanbaru Jalan Sudirman, pas depan gubernur betul. Ya. Di tes kesehatan kita, kalau tahu kekurangannya, maka diperbaiki sebelum ikut tes secara nasionalnya. Nanti kita akan ada tesnya nanti secara nasional, ya, maka akan tahu kita apa kekurangan kita sebelumnya. Kita cek dulu kesehatan kita. Kecuali yang patah tulang, ini tidak bisa nih Pak Camat, ya kan? Kalau sudah patah, tidak ada obatnya, ya. Tapi kalau kurang tingginya kira-kira 3 cm lagi, bisa dengan renang nanti ditambah dengan obat-obat, ya, konsultasi dengan dokter tulang nanti, ya, diberikan obat supaya ya bisa lebih tinggi sedikit. Itu salah satu contoh, ya. Jadi kami harapkan kepada anak-anak kami yang disampaikan oleh Pak Camat secara umum yang berhubungan dengan narkoba, ya, beserta timnya. Nanti ada yang mau ditanya di saat sesi tanya jawab, ditanya. Jangan hanya mendengarkan saja, disimak apa yang disampaikan. Ada yang kurang jelas, ditanyakan. Sekali lagi kepada Pak Camat beserta rombongan UBK dari kecamatan, selamat datang di SMA Negeri 4 Lampung Utara. Inilah sekolah kami Pak, paling ujung, ya, terujung, ya. Tidak ada yang paling ujung, terdiri dari 5 kabupaten 2 provinsi. 2 kabupatennya di Provinsi Riau, Rohul dan Rohil tuan rumah. Ya, tetangga kita ada Labusel, Labura dan Tapsel yang di Provinsi Sumatera Utara. Jadi kalau setiap pejabat kacap bertukar atau di dinas menanyakan mana sekolah yang 5 kabupaten 2 provinsi, mereka sampai sini Pak. Ya, mereka mau nengok mana sekolah yang paling ujung itu. Ya, inilah dia sekolah kita. Ya, dengan serba kekurangannya, kami masih banyak kurangnya Pak, terutama fasilitas. Ya, fasilitas, ya, banyak kekurangannya karena membangun sekolah ini sama kita bekerja di rumah Pak, tidak pernah selesai. Ya, cuci piring, masak, ya bolehlah, ya. Kemudian nanti cuci lagi piringnya, masak lagi, tidak selesai. Ya, jadi seperti itulah di rumah. Ya, karena ini rumah sekolah, ya, kita yang fasilitas yang paling banyak itu kekurangannya adalah fasilitas mobilernya Pak, mobiler, karena kita tahu anak-anak ini kadang-kadang, ya, kita di sini gratis Pak, tidak ada pemungutan pembayaran. Jadi kalau ada nanti masyarakat yang bilang nanti SMA 4 memungut bayaran, insya Allah, ya, sampai detik ini dari 2017 kita tidak ada pemungutan Pak. Ya, jadi apa yang dianjurkan oleh gubernur dengan pemberian dana BOSDA, ya, diharapkan siswa-siswi yang akan masuk di tingkat SLTA
ya sampai tamat tidak ada pungutan apapun. Baik mamanya ada uang pembangunan, tidak ada Pak, ya uang meja tak pakai uang meja, tetapi mejanya harus kita sediakan dengan seadanya dan semampu kita untuk membuat fasilitas supaya orang tua terbantu ya untuk melanjutkan pendidikan anak-anak kita semuanya, paling tidak tuntas ya pendidikan berapa tahun anak SD? 6 tahun tambah SMP berapa? 12 tahun ya pendidikan 12 tahun. Jadi kita ya tidak ada lagi nanti ya yang tidak lulus SMA ya. Kenapa? Tujuan ya, selamat datang Bapak ya. Jadi ya ini dari Koramil, Bapak yang mewakili yang baru datang mungkin dari Pak Kapolsek mungkin sedang di jalan ya. Ini anak-anak kita Pak yang dari SMA 4 ini berjumlah 563 orang ya, terdiri dari 6 kelas pertingkatan Pak, 6 kali 3 ya, dari 18 kelas Pak ya, semuanya ya masih posisi sekarang ini masih ada yang numpang kelasnya di lab Pak ya. Jadi itu baru ada satu yang dibangun kemarin Pak, belum diserah terimakan ya, karena kalau tidak diserah terimakan kita pakai nanti ya kerusakannya nanti bisa dibebankan kepada kita kalau nanti, sementara kadang-kadang cat mereka belum bagus ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada Pak Camat dan juga Pak Koramil ya, yang bisa sama-sama hadir di SMA 4. Kami yakin ya SMA 4 ya sangat membutuhkan informasi yang Bapak sampaikan kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu memotivasi anak didik kita untuk mensukseskan generasi yang sehat ya, jasmani dan rohani ya. Pintar tapi tak sehat jasmani rohaninya ya, nanti dia kayak orang linglung di pinggir jalan ya. Yang sibuk juga Pak Koramil dengan Pak Kapolsek. Ujung-ujungnya Pak Camat juga dilibatkan. Jadi harapan kami jangan sekali ini aja Pak Camat. Siap. Ya, kalau perlu setiap tahun kita mengadakan sosialisasi sehingga seperti tadi banyak yang tak kenal camatnya. Sedang guru saya aja ada yang tak kenal sama Bapak. Jangankan nanti muridnya. Ya, jadi inilah camat kita, Camat Tangsel Utara, yang sudah ini udah tahun keberapa nih Pak masa jabatan Pak? Ke-7. Ke-7 ya, camat yang paling lama di Tangsel Utara. Biasanya kadang-kadang hanya 4 tahun, kadang 3 tahun, bahkan ada yang 2 bulan. Ada yang 2 bulan kata Pak Camat ya. Ya, mudah-mudahan kedatangan ini memberikan berkah ya, ada informasi yang bisa kita ambil dan kita laksanakan. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, ya marilah kita serahkan kegiatan ini ya, terutama mungkin kepada Pak Camat ya, kami sebagai tuan rumah ya, menyerahkan kegiatan ini kepada Pak Camat, Pak Koramil, nanti juga dari Pak Kapolsek apa yang perlu disampaikan ya, kami siswa SMA Negeri 4 siap menerima informasi dan nasihat dari Bapak. Mudah-mudahan anak kita ini menjadi anak yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, menjadi anak-anak yang bisa berprestasi di bidangnya masing-masing nanti ke depan. Ya, kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan beberapa kata-kata sambutan. Ada pantun sejenak, tolong dibahas dengan sampai. Pergi ke pasar membeli rambutan. Janganlah lupa membeli tomat. Acara selanjutnya kata sambutan disampaikan langsung oleh Bapak Camat.
Pak Wisi. Berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan. Semoga pertemuan kita ini menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Amin. Dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bosan-bosan kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya. Sama-sama kita hormati Bapak dan Ramil, Pak Kapolsek, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, ya, Bapak Auzar. Kita doakan cepat selesai S2-nya, amin. Kemarin saya telepon, saya sedang kuliah Pak, semangat ya kan. Bapak ini prestasinya bagus ini. Juga dia wasit nasional volleyball. Tangan abangnya. Kalau ada pertandingan di Pasir, Bapak ini diundang ini. Nah, jadi Bapak majelis guru, Ibu majelis guru, dan karyawan SMA 4 Tambuse Utara. Saya mohon maaf Pak, kemarin saya bikin SMA 3. Ya, jadi saya mohon maaf ya. Dan sesuai disampaikan Bapak tadi itu lali aku. Ya, saya mohon maaf semuanya. Sekarang saya berada di sini bersama tim. Senang sekali hati aku. Saya tanya Pak, ini siswanya, siswinya ganteng, siswanya perempuannya cantik siswa. Orangnya sehat, gemuk-gemuk. Apa orang di sini semua? Saya tanya sama Bapak, rupanya ada dari daerah tetangga, dari Rohim, dari Tamsir, dari Labusir, Labura, menyatu di sini. Syukur alhamdulillah. Kedepannya sekolah kita makin bagus. Saya kaget tadi, sekolahnya bagus sekali. Saya kan ini terakhir ini SMA. Semuanya sudah. Saya yakin dan percaya untuk periode ini, untuk tahap ini, saya berencana dengan tim sekurang-kurangnya sekali 3 bulan harus turun ke sekolah. Amin. Ini penyuluhan masalah narkoba. Ada nanti penyusun tentang lingkungan, tentang kelangkaan remaja, ya, banyak tentang gizi. Nanti kita programkan supaya pengetahuan kita, ilmu kita nanti makin maju, ke depannya makin maju. Adik-adik sekalian yang saya hormati, ini SMA ini pasti ada ye-ye-nya. Ada SMA 4 Tambuse Utara. Mantap, 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 ya. Yes. Atau yes, yes. 1, 2, 3. SMA 4 Tambuse Utara. Yes. Saya di sana, di sekolah lain itu saya sampaikan SMA 1 Tambuse Utara belajar yes, narkoba no. Di sini saya mau juga. SMA 4 Tambuse Utara belajar yes, narkoba no. Mau? 1, 2, 3.
Jadi yang saya hormati bapak-bapak, yang saya sayangi adik-adik sekalian, bahwa perlu kita sampaikan daerah kita ini termasuklah tadi 5 pintu masuknya yang jelas. Belum lagi gang-gangnya, belum kebun-kebun, belum sungai, ya. Di mana di tempat kita ini pintu masuknya mulai dari perdagangan harian, sembako, minyak, orang luar masuk, termasuk orang tempat luar masuknya narkoba, obat terlarang, ya. Sehingga kalau kita tidak waspada, tidak ada iman kita, tidak kita kuat, tidak mengerti kita, tentu kita tuh mudah dimasukkan itu. Jadi sasarannya yang bilang bapak tadi betul, sasarannya orang yang mapan, ada ekonomi bagus, pintar pula, rajin bekerja, luas kebun bapaknya, itu sasarannya. Adik-adik sebesar ini sasarannya. Supaya apa? Nanti kalau bapaknya kaya bisa bangkrut, bapaknya pintar bisa bodoh, bapak luas kebunnya bisa habis, ceweknya cantik bisa jelek, cowoknya ganteng bisa ambaradul. Kenapa itu? Memang seperti itu tujuannya. Bahkan bertujuan beliau supaya kita jadi orang bodoh seperti dia semua, seperti orang menyalurkan itu. Jadi kita harus waspada, kita takut, kita harus menyampaikan kepada orang sekitar kita, di sekolah, di rumah, adik kita, abang kita, saudara kita, tetangga kita, ya, anggota kita, wirid kita, bahwa narkoba itu sangat berbahaya, sangat merugikan, sangat menghancurkan kita, bangsa kita, negara kita. Kayak gini gagah-gagahnya, ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya, bisa loyo buatnya itu. Nggak mau belajar, nggak mau makan, maunya marah saja. Jadi saya bangganya Pak, kalau ada tes sentra polisi, rata-rata orang dari sini. Lulus dari mana? SMA 4. Setelah memang ganteng-ganteng. Putrinya banyak juga yang masuk, banyak yang lulus. Bangga. Sampai saya tengah malam pun saya tanda tangan itu. Jadi kalau ada perlu dengan saya, tengah malam pun suruh aja bapaknya, keluarganya nelpon saya tunggu itu. Saya sering menandatangani sampai jam 1 malam, dekat subuh, karena beliau jauh, saya tahu. Ya, saya tahu beliau butuh. Duduk saya depan teras rumah itu menunggunya. Dari kereta, dia kadang hujan-hujan. Kenapa? Saya yakin bapak-bapak itu maunya anaknya sukses, berhasil. Ya, sekolah tamat sini nanti kemana sekolah, mau orang menerimanya. Kalau kita, yang dibilang bapak kepala sekolah kita, kalau kita sudah ternoda oleh narkoba, kencing diperiksa, darah diperiksa, rambut diperiksa, ya. Jadi kita tidak bisa dibohongi, kulit diperiksa, kulit itu dikikis itu. Diginikan, diambil, ada yang bekas luka umpamanya diambil, lidah diambil, mata diperiksa, hidung ditelika. Kalau udah ngisap-ngisap itu tidak normal hidungnya lagi, iya kan? Gigi diperiksa udah gereng. Kalau udah sakau itu di gigi bunyi-bunyi. Ya, dia mengisap-ngisap. Mohon maaf, ya. Ini ada penyampaian dari Bapak Danamil lagi. Mohon sabar. Memang cuaca agak panas. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti setelah ini jangan bubar
kita foto bersama nanti ya. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi wanita. Terima kasih kami mengaturkan kepada Bapak-Bapak yang telah memberikan motivasi kepada anak didik SMA dan di mana kamu saya Barat. Tadi Bapak ada yang dengan bapaknya, satu sebenarnya. Yang pertama itu yang bertangkap tadi, satu kita harus sarapan, betul? Yang kedua, kalau ingin sukses, anak itu harus jauhi narkoba. Baik. Satu lagi terakhir, jalan-jalan ke Jayapura, jaraknya jauh bermil-mil. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak dan Ibrahim. Kepada Bapak, dipersilakan. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi naik berlian, tidur tidak tidur. Jadi mata saya agak sipit sebelah. Di samping itu tadi pagi tertidur saya di lantai, telepon dari Pak Wakil Sekolah. Bapak, Pak Camat sudah nyampe. Apa ini? Sosialisasi narkoba. Padahal saya dalam keadaan izin, bisa datang juga benar, datang juga lebih benar, tapi saya datang. Alhamdulillah. Terima karena kasih, Bapak Camat ya. jauh-jauh dari Indonesia Utara untuk mensiarkan kebaikan, harus kita dukung. Yang pertama-tama masalah narkoba. Siapa yang tahu kepanjangan narkoba? Satu orang angkat tangan, gentleman. Satu orang angkat tangan. Saya Pak. Siapa yang tahu narkoba? Ada yang angkat tangan? Ada yang tahu? Jangan geremeng-geremeng. Itulah yang geremeng-geremeng, itulah yang nantinya hasilnya bias dia. Jadi biasakan. Karena apa? Tidak banyak nasihatnya. Kita harus percaya diri. Ini salah satunya bentuk narkoba. Karena yang disampaikan itu bukan pidana. Narkoba adalah narkotika psikotropika. Apa? Ya, dan obat terlarang atau yang lainnya. Jenis-jenisnya, klasifikasinya, ada klasifikasi dia 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah ganja, morfin. Morfin. Nama orang tuanya. Kebetulan kalau ada nama orang tua atau yang bersangkutan itu kebetulan saja. Kebetulan saja. Putau. Saya ini langsung saja. Putau itu juga narkoba. Yang sekarang lagi ngetren sabu. Yang lagi ngetren lagi cap kambing, lem cap kambing. Itu murah. Tapi ingat, anak-anakku semua, kalian saya buat anak-anakku, karena anak-anak saya itu 2 sudah sarjana, udah lewat, artinya sudah kerja. Karena anak-anak saya ini, ingat, mau yang ngomong Pak Camat di depan kalian, maupun bupati, maupun malaikat sekalian, kalau nggak ada niat kalian untuk berubah, itu tidak akan pernah berubah. Karena manusia, Allah itu tidak akan berubah umatnya kalau umatnya itu tidak mau berubah. Jadi yang ngomong di sini ini maupun dia jenderal sekalipun, kalau kalian tidak mau berubah kelakuan kalian jelek itu, tidak akan pernah bisa berubah. Tunggu saja Sarakatul Maut menjemputnya. Demikian seperti itu. Tapi karena kami masih sayang, janganlah kalian lakukan. Guru-guru kalian masih sayang. Jadi walaupun itu bahasanya itu kasar, tapi kalau bagus mencermatinya. Kalau sama orang narkoba nggak usah bagus-bagus,
tempeleng saya. Selesai. Mau berubah? Gak mau berubah, keluarkan dari sekolah. Karena satu, yang pertama adalah tobat nasuha, yang kedua dia meninggalkannya, menjauhi orang-orangnya, kelompok-kelompoknya. Tanda-tanda orang narkoba, yang pertama rambut acak-acakan, yang kedua pandangan lesu, kurang semangat. Pandangan lesu, kurang semangat. Yang ketiga, bibirnya ini putih, bibirnya kering, bibirnya kering. Yang keempat, berpakaian tidak pernah rapi. Ini kenapa saya katakan seperti itu? Kenapa? Bukan berarti itu dia narkoba. Narkoba itu bisa biasakan rasa ngantuk yang berangat-angat. Karena apa? Banyaknya main HP terlalu malam sehingga tidurmu kurang, tidur kalian itu kurang, sehingga bangun pagi kalian buru-buru untuk berangkat sekolah. Itu salah satunya narkoba mata. Betul tak? Jadi narkoba itu adalah zat kimia yang sifatnya labil dan kekal. Apakah mendapatkan suatu rangsangan yang serasi akan menimbulkan galau. Paham anak-anak? Suatu zat kimia yang bersifat labil dan goyah, manakala mendapatkan suatu rangsangan yang serasi, apakah itu dihisap, ataukah itu dihirup, apakah itu diminum, akan menimbulkan galau. Sumbu pendek, sumbu pendek. Kalau dia lagi make, mau laki mau perempuan, ditegur, nggak akan masuk. Nah, mau yang perempuan ini mendapatkan jodoh yang narkoba? Yang mau angkat tangan. Ya. Ada yang mau? Ini sifat jahil, ini bukan. Dia bukan yang angkat tangan, tapi kawannya yang mengangkatkan tangan. Mata saya mata pelatih. 8 tahun saya jadi pelatih di Rindam sana. 8 tahun saya jadi pelatih. Jadi sifat-sifat jahil itu saya sudah tahu. Saya sudah katam. Yang kedua, apakah para yang laki-laki atau cewek atau cowok maukah mendapatkan perempuan yang narkoba? Yang mau angkat tangan. Baik, dengarkan kemari. Saya terus terang, kalau kita lagi memberikan antusias kalian ini saling koreksi diri. Rame kalian itu, saya terima kasih. Karena apa? Kalian saling nengok kalian. Kawan kalian itu, ini perokok ini, ditengokinya kawannya, aku merokok kau, aku kemarin ngelim kau. Jadi ribut. Jadi kalau orang yang tidak pernah melakukan apa-apa, dia akan tetap diam. Karena apa? Dia mencari komunitasnya. Aku kemarin kau ngelim kau, aku kemarin ngerokok kau cabut kau. Bahkan ada beberapa orang yang di sini nggak saya sebutkan namanya tertangkap dengan saya di kuburan sana. Betul tidak? Nggak usah kalian saya nggak salah laporkan. Tapi bagi saya, sayangi masa depan kalian. Saya sebentar lagi pensiun. Apa dibilang Pak Camat? Tidak mungkin saya jadi tentara terus. Ingat, kalian sudah baru-baru ini mendengarkan Rempang, pulau kita itu, iya kan? Tentara itu tidak ada apa-apanya kalau nggak ada perintah dari presiden untuk melakukan itu. Nggak mungkin Panglima TNI melakukan hal seperti itu, maupun kepolisian, kalau tidak ada instruksi dari presiden. Jadi semuanya itu kalianlah nanti yang sebagai pemimpin-pemimpinnya. Ingat, saat sekarang ini kita tidak tahu ke depan. Indonesia ini, di tentara saya ini yang baju hijau ini, melawan Hamas pun menang tak kalah. Kenapa mereka bisa? Betapa hebatnya mereka. Bagaimana kalau mereka menyerang kita? Aku kembalikan kepada kalian.
Apakah kalian siap menantang tantangan ke depan hari ini? 2 tahun, 3 tahun ke depan, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Mungkin saya 4 tahun lagi insya Allah kalau tidak ada halangan, saya udah pensiun. Kalianlah yang melanjutkan. Kalau kalian terindikasi narkoba, apa yang kalian mau kalian omongkan? Ada donatur datang, Bu, Pak, kalian pejabat pimpinan di suatu daerah. Udah Pak, itu buat saya Pak, kita mau buat pabrik ini Pak. Yang penting ini sama Bapak. Karena kalian kena narkoba. Oh, iya. Nah, tak tompoi. Nah, ku terima. Karena apa? Ketergantungan narkoba. Kalau pemimpin sudah kena narkoba, semua cara dihalalkan. Ingat itu. Masih bersyukurlah kalian kalau kalian mengetahui Pak Camat ini nggak narkoba. Kalau Pak Camat narkoba, tak mungkin kemari dia. Masih tidur di sana dia. Karena orang yang narkoba itu malas bekerja. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, kalau di rumah sudah hilang tabung gas, nggak usah jauh-jauh nyarinya. Nah, nggak usah jauh-jauh, nggak usah lapor ke polisi, tengok aja, kasih lagi besok tabung gas di situ. Itunya orangnya. Nggak jauh dari 2 meter sama kita. Itu. Iya ya. Tabung gas sudah mulai hilang. Banyak. Jet pump sudah mulai hilang. Itu ada tanda-tanda di situ wilayah itu ada narkoba. Sepeda motor yang tadinya buat ngelangsir orang tua hilang, egrek hilang. Coba, kan kasihan itu. Bapak di sini ada yang sawit, ada yang punya sawit apa 100 hektar. Ada yang nggak punya kebun sawit di sini? Banyak. Ada kan? Jadi kasihanlah kalian. Bapaknya naruh egrek di rumah supaya besok ngegrek di sana, rupanya dijual sama anaknya. Nggak ada itu. Kasihannya orang tua kalian. Saya jadi tentara begini, lillahi ta'ala saya. Setelah saya jadi tentara, saya minta, Bu, Mak, kebetulan orang tua laki-laki saya sudah nggak ada waktu saya masih kecil. Saya sampaikan nama mama saya nggak mau minta apa-apa, saya yang minta doa saja. Biarkan saya berjuang, mencari pekerjaan sendiri sambil sekolah. Sambil sekolah saya kerja. Alhamdulillah belum ada narkoba dulu, belum ada sabu-sabu dulu. Sabu-sabu ngetren tahun 2001 2000 ini ngetren kemari. Jadi kalian yang punya orang tua, sayangi orang tua kalian. Bangun pagi, ada yang anak cewek-cewek ini yang bajunya dicucikan orang tua, masih cucikan orang tua. Cuman kalau orang tua kalian masih mencucikan bajunya, baju kalian berdosa besar sekali. Dosa betul. Yang laki-laki udah jelas. Kalau nggak dicuci mamanya ini. Kalau aku jadi bapakmu, suruh nyuci bajumu mending bakar. Besok nggak usah pakai baju yang laki-laki, pakai daun pisang gitu. Sekolah. Jadi yang laki-laki pun seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Hiduplah mandiri selagi kalian bisa untuk mengatasi. Lebih bagus kalian nyuci baju daripada kau menunggu handphonemu. Handphonemu itu sewaktu-waktu itu bisa berubah. Terus aplikasi yang masuk, terus video-video sampai kau syarakatul maut, gak akan ada habisnya video kau tengok itu. Percaya sama saya itu. Tinggalkan handphonemu sebentar, cuci bajumu, cuci celana dalammu, sapu rumahnya, pel rumahnya. Setidak-tidaknya orang tuamu merasa dibantu sama kalian, dan orang tuamu merasa nyaman sama kalian. Itu tandanya yang tidak narkoba. Jauhi orang-orang yang kena narkoba dan dia tidak akan bisa kembali. Mau dibenarkan dia, kalau dia nggak mau berubah, nggak akan berubah. Mau direhabilitasi, kalau nggak ada 200 juta, nggak ada yang mau rehabilitasi. Nah, ada yang suntik mati, masuk penjara militer kena narkoba, lebih bagus kabur aja lah. Disuntik mati, pulang-pulang tinggal kerangkai. Oh, jadi militer. Jadi kepada penerus-penerus generasi penerus yang ada di sini di SMA Negeri 4 ini, saya berharap banyak sama kalian. Tolong jauhi yang narkoba itu,
Jangan kalian membentuk kelompok-kelompok kecil untuk merekrut orang-orang barumu. Jangan karena geng lah, geng-gengan kalian. Karena mau aman kau ikut geng ini, geng itu, kelompok ini, kelompok itu, sehingga kau merasa aman. Padahal itu adalah pembodohan. Pembodohan itu semua. Gak usah kau takut. Keluarkan semua ekspresimu. Yang kau pinter bela diri, lakukan bela diri. Pinter main bola, lakukan main bola. Bola voli, mainkan bola voli. Isi waktumu dengan kreatifmu. Jangan isi waktumu dengan narkobamu. Ingat itu. Ingat para anak-anak saya semua, saya berpesan di sini. Kenapa saya paling lama saya ngomong? Karena Indonesia ini luas. Saya sudah pernah ke Papua. Saya sudah pernah ke Aceh. Bahkan Timur-Timur pun yang sudah keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya sudah pernah ke sana. Likitan dan Sipadan, pulau terluar di Selat Malaka sana, di Pulau Sebatik sana, sudah pernah ke sana. Dan itu semua yang saya sebutkan sudah lepas dari Indonesia. Likitan dan Sipadan sudah lepas. Timur-Timur sudah lepas. Padahal APBD ataupun APBN negara Republik Indonesia ke Timur-Timur itu 80%, yang 20% baru ke daerah lain. Coba bayangkan itu. Jadi saya berpesan, janganlah kau pecah-pecah Indonesia ini menjadi negara bagian timur, bagian selatan, bagian barat, atau bagian Sumatera, bagian Jawa, bagian Kalimantan, bagian Papua. Jangan kalian pecah-pecah, tetap menjadi satu, yaitu NKRI. Siapa yang kira-kira mau jadi polisi di sini? Angkat tangannya. Yang mau jadi polisi. Angkat ya. Ayo jadi polwan. Yang mau jadi tentara. Tentara. Ayo angkat. Yang mau jadi tentara. Terus yang mau jadi koat. Wah, belakang aja tuh, Pak. Yang mau terus mau jadi polwan. Oh, banyak. Ada yang mau menjadi guru. Jadi bidan yang banyak ini. Terus ada yang mau jadi dokter. Banyak. Terus ada yang mau jadi perawat. Ya, banyak. Ya, terima kasih. Sudah antusiasnya sudah bagus. Tidak akan bakal itu tercapai semua kalau kalian narkoba. Ingat itu. Tidak bakal tercapai. Yang cita-citamu setinggi langit, saya acungkan jempol dan saya aminkan. Kalau orang bilang innama amruhu idza arada an yakula kun fayakun. Jadi itu semua ku aminkan. Tapi ingatlah, tidak akan itu semua itu terjadi kalau kalian narkoba. Bisa jauhi narkoba? Yakin dan berjanji? Bagaimana kalau perjanjianmu itu mengingkari? Apa konsekuensinya? Jadi orang tua ini coba tangan kiri pegang kepala. Tangan kiri. Yang nggak megang tangan kiri berarti dia pikirannya lagi. Tangan kiri pegang kepala. Kalau tangan kiri pasti dia dari kiri pegang kepala. Kalau dia memang tangan kiri tapi dari kanan begini, berarti IQ-nya. Jadi tangan kiri pegang kepala, langsung pegang kepala. Memang pegang kepala pakai tangan kiri juga, tapi melewati tangan kanan. Ini tidak efektif. Ya turun. Berarti yang masih pegang kepala, dia antusiasnya masih bagus, pemahamannya masih bagus, pencernaannya masih bagus. Ini yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya berpesan, pesan saya tadi tolong dikerjakan, walaupun tidak untuk saya
minimal untuk kalian semua. Kenapa kalian tidak, anak-anak saya ini tidak akan bisa kembali kalian ke jalan yang sesungguhnya sebagai insan manusia yang bukan kau gunakan di badanmu, jangan kau gunakan. Jadi kelas 2 narkoba itu untuk alat penelitian kesehatan, jadi bukan untuk dikatakan sebagai penenang pikiran. Saya berharap ke depan kalian adalah pemimpin-pemimpin di suatu daerah masing-masing. Ini dari saya. Ada kata saya yang menyinggung perasaan di sini. Saya selaku pribadi maupun satuan saya meminta maaf. Yang maafkan saya katakan. Nggak nyambung gitu. Yang memaafkan saya angkat tangan. Yang belakang nyambung nggak ini? Yang belakang. Nggak nyambung. Baik. Terus. Saya terus. Kenapa? Yang belakang mungkin pendengarannya kurang jelas karena mungkin sound sistemnya ini. Sound sistemnya kurang paham di sana. Jadi saya juga maklum. Kalau ada kata-kata saya minta maaf. Saya akhiri, tetap semangat. Ulangilah, ulangi. Bukan tepuk tangan dulu. Ya, saya dari Pak Camat sudah yel-yel. Saya juga minta kalian juga memberikan kepada saya. Hanya suatu ucapan. SMA 4 saya sebutkan SMA 4, kalian sebutkan tetap semangat. Paham? Hanya sekali saja, tidak boleh 2 kali. Kalau 2 kali nggak enak itu. Mau kalian di nomor 2 kan? Makanya cukup sekali saja dalam hidup ini, ya kan? Ya, konsentrasi. SMA 4. Ini ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Jadi untuk sama-sama, untuk kebersamaan SMA 4 tetap semangat. Paham? Semuanya tangan kanan, tidak ada yang lain-lain. Dengarkan ucapan saya. SMA 4 tetap. Ya, tepuk tangan. Saya ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, awak berdiri situ aja Pak. Duduk situ.